Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Pemirsa, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep berumah tangga di dalam Islam, yaitu yang sering kita dengar dengan kalimat baiti jannati, rumahku surgaku. Makna ini cukup mendalam. Artinya apa? Secara umum, pada kondisi rumah tangga yang harmonis, kasih sayang, menyenangkan, dan damai, itu adalah gambaran baiti jannati, rumahku surgaku. Artinya apa? Rumah yang kita tinggali dapat membawa keberkahan, dapat membawa kebahagiaan yang mengantarkan penghuninya kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ini yang dinamakan baiti jannati. Jadi baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak-anak, mereka itu adalah penghuni dari rumah. Itu adalah semuanya mengantarkan kepada hal kebaikan, mengantarkan kepada hal yang terbaik buat seluruh penghuni rumah tangga tersebut, sehingga membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam berumah tangga diperlukan adalah pondasi agama yang kuat. Agar supaya apa? Agar supaya kita tahu penghuni rumah tersebut, rumah tangga tersebut, tahu memahami, menjalani apa itu yang namanya kewajiban rumah tangga, apa yang menjadi haknya rumah tangga sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Tentunya itu adalah hal yang sangat terpenting. Inilah yang akan membawa kepada kebaikan jika dilandasi pondasinya dengan agama. Begitu sebaliknya, jika tidak didasari pondasi dengan agama, maka akan terjadi seperti adanya keributan, pertengkaran yang hebat, emosional yang hebat. Maka terjadi adanya KDRT, tindak kekerasan dalam rumah tangga. Ini sangat dilarang oleh agama. Karena kenapa? Sudah melanggar dari tujuan orang berumah tangga di dalam Islam. Apa tujuan dari berumah tangga di dalam Islam? Yang pertama adalah tujuan kita, niatnya, nawaitu kita adalah lillahi ta'ala, karena Allah. Kita kepingin berumah tangga didasarkan karena lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena dipaksa atau melihat sesuatu yang sangat menyilaukan kita, materi, bukan, kecantikan, kegantengan, bukan juga. Tetapi niat kita untuk berumah tangga bersama dia adalah lillahi ta'ala. Jadi kita pasang niat kita dengan lillahi ta'ala, karena Allah. Kemudian yang kedua, apa tujuan
berumah tangga dalam Islam. Yang kedua adalah kita kepingin mempunyai anak keturunan yang soleh dan soleha. Jadi kalau kita kepingin punya keturunan, menikahlah. Insya Allah akan mendapatkan ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa tujuan dari berumah tangga di dalam Islam? Yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang, tentram, damai, saling mencintai, saling menyayangi. Inilah tujuan berumah tangga di dalam Islam. Seperti apa yang dikutip dalam surat Ar-Rum, Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi mawaddah wa rahmah itulah yang paling menjadi tujuan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi dengan adanya sakinah, mawaddah warahmah, niscaya tidak ada yang namanya KDRT, tidak ada namanya kekerasan dalam rumah tangga, karena hal ini dilarang oleh agama. Baik itu kecil ataupun besar, baik itu dilakukan oleh suami, baik itu dilakukan oleh istri, semua yang namanya kekerasan dalam rumah tangga dilarang di dalam agama, tidak dibenarkan di dalam agama. Maka perlu pondasi yang kuat, agama yang kuat, sehingga bisa mereka membawa penghuni mereka ke dalam kebaikan dunia dan akhirat, insyaallah ta'ala. Pemirsa, sekarang apa sih? Bagaimana cara mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah? Ada 4 cara yang perlu diperhatikan di dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama adalah sering-sering kita baca ayat-ayat suci Al-Quran di dalam rumah kita. Karena malaikat akan sering mampir masuk ke dalam rumah yang di dalamnya berkumandang penghuninya membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Masya Allah, adem rasanya. Makanya kita harus belajar. Kalau belum bisa baca Quran, panggil guru. Terus kita belajar Al-Quran, baca biar lancar. Ini adalah mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah meneladani perilakunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berumah tangga. Jadi kalau kita kepengen sakinah, mawaddah, warahmah, kita teladani hidup rumah tangganya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kepada Aisyah, dia memanggil dengan nama-nama yang baik. Ya Khumairah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Ini adalah panggilan kesayangan baginda Rasul kepada istrinya. Kita juga bisa manggil, boleh saja kita manggil nama kesayangan pasangan kita dalam berumah tangga. Boleh sayangku, kasihku, ya boleh, apa saja boleh. Yang penting itu menandakan tanda cinta kasih sayang kita kepada pasangan kita. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah kita ibadah, sebagaimana ini adalah pondasi agama yang sangat kuat. Jadi kita perbanyak kita beribadah di dalam rumah tangga kita. Solat berjamaah dilakukan berjamaah, suami, istri, anak, menantu, semua seluruh penghuni rumah tangga. Kemudian lagi mengaji bareng, membaca Al-Quran bersama-sama. Itu juga sama, solat berjamaah, makan berjamaah, apa saja berjamaah. Niscaya ini akan membangun komunikasi yang bagus antara satu sama lain, sehingga akan menjalin kerjasama membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah ta'ala. Dan kemudian yang keempat, yaitu menjaga kebersihan dan kesucian dalam rumah. Jadi kita perlu yang bagus, bersih, ya, yang bisa nyaman kita untuk
melakukan ibadah dalam rumah. Jadi insya Allah itu akan mendatangkan sakinah mawaddah warahmah. Jika memang situasi kondisi dalam rumah itu berantakan, tentunya kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu kenyamanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tersebut. Jika itu kita jaga kebersihan, kesucian dalam rumah itu, niscaya akan mendatangkan ketentraman, kedamaian, ya, mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah taala. Mudah-mudahan itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan insyaallah kita berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.